Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas fluida. Jadi, terdapat fluida ideal mengalir melewati pipa yang berbentuk seperti ini. Jadi, pipanya berbentuk begini. Partikel-partikel dalam fluida bergerak sepanjang garis-garis alir dalam aliran yang tunak. Jika diperhatikan pada gambar jika kita lihat pada gambar, terdapat fluida ideal yang mengalir selama selang waktu delta T. Fluida di ujung dasar pipa, fluida yang berada di sini di ujung dasar pipa itu bergerak sejauh delta X1, di mana delta X1 ini merupakan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 1 dikali dengan selang waktu, dengan A1 ini merupakan luas penampang 1. Maka massa fluida yang diarsir pada bagian 1 ini, yaitu yang ini itu bisa kita tentukan dengan mengalihkan massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 1 dikali dengan jarak fluida yang mengalir di bagian 1. Kemudian karena jarak fluida yang mengalir di bagian 1 ini kita sudah ketahui tadi, maka tinggal kita substitusikan saja menjadi massa fluida yang bergerak massa fluida yang melewati luas penampang 1 itu sama dengan massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 1 dikali dengan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 1 dikali dengan selang waktu atau delta T. Nah, itu sama juga dengan massa fluida yang melewati luas penampang 2, yaitu yang di sini Itu sama rumusnya, yaitu M2 sama dengan massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 2 dikali dengan jarak yang dilalui fluida pada bagian 2. Oke, maka kita substitusikan juga sama, yaitu massa fluida yang melewati luas penampang 2 dikali dengan massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 2, ini 2 dikali dengan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 2 dikali dengan selang waktu. Oke, kemudian karena fluida tidak dapat ditekan dan karena alirannya bersifat tunak, maka massa yang melewati A1 luas penampang 1 dalam selang waktu delta T harus sama dengan massa yang melewati luas penampang 2 atau A2. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Terusin aja M1 sama dengan M2. Karena kita sudah tahu M1 M2 nya, maka tinggal kita substitusikan saja M1 nya tadi itu massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 1 dikali dengan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 1 dikali dengan selang waktu, sama dengan massa jenis fluida dikali dengan luas penampang 2 dikali dengan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 2 dikali dengan selang waktu, delta T. Maka karena selang waktunya ini sama dan massa jenis fluidanya juga sama, maka dapat kita sederhanakan menjadi A1 luas penampang 1 dikali dengan kelajuan fluida yang melalui bagian 1 dikali dengan luas penampang 2 dikali dengan kelajuan fluida yang melewati luas penampang 2. Nah, maka persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas fluida, di mana persamaan ini menyatakan bahwa hasil kali luas dan kelajuan fluida pada semua titik di sepanjang pipa adalah konstan. Nah, ini untuk fluida yang tidak dapat ditekan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana usaha itu yang berlaku di hukum Bernoulli. Jadi saya punya gambar seperti ini. Jadi gambar ini luas penampang yang pertama itu lebih kecil daripada luas penampang yang kedua. Kemudian ketinggiannya juga berbeda. Yang ini Y1 ini
lebih kecil daripada Y2. Jadi langsung aja yang gaya yang bekerja pada yang pertama di sebelah kiri. Nah, jadi gaya yang bekerja di sebelah kiri ini ada gaya apa? Yang di sini tuh gaya yang bekerja itu P1 dikali A1. Nah, kenapa? Jadi kan F itu sama dengan P dikali A. Nah, karena di sini F yang pertama di sini maksudnya gaya yang pertama ada di sini adalah F1 dikali P1 kali A1. Nanti tekanannya nanti arahnya berbeda. Karena kan ke sini 1 sama yang ke sini 1. Nanti makanya di sini min gayanya. Karena ada perpindahan dalam jangka waktu tertentu ya. Misalkan nanti ini ada aliran, kan dia berpindah tuh airnya atau fluidnya itu berpindah. Jadi ada perpindahan sebesar delta X. Nah, sebenarnya rumusnya itu F kali S kan. Yang sebentar, itu kan W usaha ya. Dengan F dikali S. Delta S. Nah, di sini kan F-nya itu adalah F apa? F dari tekanan P. Delta S tekanan A kali A1 dikali A dikali delta S. Delta S atau delta X ya sama ya. Nah, jadi gini. Yang ini kita bisa ubah jadi volume. Kenapa? Karena kan ini luas penampang dikali delta X. Ibaratnya luas penampang dikali tingginya. Jadi itu volume. Jadi P dikali volume juga bisa seperti itu. Ini nanti satuannya joule. Kemudian lanjut ke gaya yang sebelah kanan di atas ini. Yang di kanan ini tekanannya tuh arahnya ke sini, berlawanan. Secara garis besar sama, berarti kan F2 sama dengan min P2 dikali A2. Terus kemudian energinya, usahanya sama dengan rumus awal delta S, F kali delta S, berarti F-nya masukin di sini, F2 berarti min P2 dikali A2 dikali delta X. Berarti ini sama kayak tadi volume, berarti min P2 dikali V. Nah, V di sini sama di sini itu sama. Karena perpindahannya dari sini volume ini yang berpindah dari sini ke sini itu sama, dan dari sini ke sini itu sama. Walaupun luas penampang itu lebih kecil, berbeda gitu maksud saya. Nah, kemudian kita lanjut ke netonya atau totalnya, total usahanya ya. Jadi kan total usahanya itu tinggal menjumlahkan aja ya. Jadi ini kan anggapannya W1, ini W2. Jadi W1 sigma W sama dengan W1 tambah W2. W1 nya P dikali V ditambah min P2 dikali V. Nah, kita keluarkan yang sama, berarti V dikali P1
dikurang P2 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan persamaan Bernoulli. Perhatikan pada gambar ini adalah sebuah penampang pipa yang memiliki ketinggian berbeda. Kita misalkan keadaan pertama adalah penampang yang di sini ditutup, kemudian kita aliri fluida dari penampang kedua. Jika dialiri fluida dari penampang kedua ini, maka fluida akan meluncur secara alami disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Jika keadaan ini yang kita ambil, maka yang berlaku adalah hukum kekalahan energi mekanik, yang artinya energi potensial yang ada akan diubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Kita tulis rumus hukum kekalahan energi mekanik adalah sebagai berikut. Jika keadaan kedua yang terjadi adalah fluida mengalir dari bawah ke atas, atau mengalir dari penampang pertama ini ke penampang kedua, hal ini terjadi dikarenakan terdapat gaya yang berasal dari penampang satu dan kemungkinan ada juga gaya dari penampang dua. Artinya, ada gaya luar yang mendorong fluida untuk mengalir dari bawah ke atas. Maka persamaan hukum kekalahan energi mekanik yang ini tidak sama dengan nol karena terdapat gaya luar yang bekerja dan energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Kita ketahui bahwa persamaan tekanan itu merupakan P sama dengan F per A. Maka F sama dengan P dikali A. Jadi ini dapat kita masukkan ke dalam sini. F-nya diganti dengan persamaan yang ini menjadi P1 dikali A1 X1 sama dengan dikurang P2 A2 X2 sama dengan NG H2 dikurang H1 ditambah setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan kita ketahui bahwa A dikali X atau besarnya penampang dikali dengan panjang perpindahan penampang A adalah volume sehingga dapat jadi seperti ini. P1 dikali V volume 1 dikurang P2 dikali volume 2 sama dengan Mg H2 dikurang H1 ditambah setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Karena volume 1 sama dengan volume, karena dalam keadaan kontinuitas volume 1 sama dengan volume 2 sehingga itu adalah sama dengan V, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. V di sini dengan V di sini berbeda ya. Yang ini V untuk volume penampangnya, dan ini adalah kecepatan. Kemudian karena massa dibagi volume itu dapat menjadi rho, sehingga P1 dikurangi P2 sama dengan M per V adalah rho dikali G, kemudian H2 dikurang H1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan Bernoulli sebagai berikut.
persamaan Bernoulli seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ketika fluidanya diam, maka V1 dan V2 itu sama dengan 0. Jadi kita menggunakan persamaan dari Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. V-nya ini kita substitusikan dengan nilainya 0. Jadi hasilnya P1 plus setengah rho kali 0 ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali 0 ditambah rho GY2. Ya, ini kita operasikan, jadinya P1 ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah rho GY2. Lalu kita pindah ruaskan P2 ke P1, jadinya P1 min P2 sama dengan rho GY2 min rho GY1. Lalu ini P1 min P2 sama dengan, kita keluarkan yang sama, hasilnya nanti rho G dalam kurung Y2 min Y1. Sekian dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.